Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita masih melanjutkan bahasan kita serial doa nabawi dan masih terkait dengan doa istiftah, dan pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar ragam doa istiftah yang ke-6. Hadis yang akan kita kaji adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, begitu juga Al-Bazzar, dan hadis ini dihukumi oleh ahli hadis yaitu Syekh Syuaib Al-Arnaud sebagai hadis yang hasan. Maka ini bisa diamalkan dan bisa menjadi hujjah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bersumber dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, jaa rajulun wa Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam yusalli. Ada seorang laki-laki yang datang, tentunya datang ke masjid di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu tengah melaksanakan salat. Fadakhala fi shalah. Sesampainya dia masuk ke masjid, segera saja dia masuk ke dalam salat, maksudnya mengikuti salat yang tengah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para jamaahnya. Lalu kemudian orang ini mengatakan, alhamdulillahi mil'us samawati wal ard. Alhamdulillahi mil'us samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, ya, sepenuh langit dan bumi. Jadi orang ini mengatakan, alhamdulillahi mil'us samawati wal ard. Segala puji bagi Allah sepenuh langit dan bumi. Kemudian kata Abdullah ibn Amr, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam salatahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam selesai dari salatnya, qala, beliau Nabi kita Muhammad SAW berkata, ayyukum al-mutakallimu bil kalimat. Siapakah tadi di antara kalian yang mengungkapkan kata-kata tersebut, yaitu ungkapan alhamdulillah mil'us samawati wal ard. Segala puji bagi Allah sepenuh langit dan bumi. Siapa tadi yang ngomong begitu? Ya, bahasa kita. Qala rajulun. Maka seorang yang tadi mengucapkan kata-kata tersebut mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laqad ra'aitu al-malaikata yatalaqqa biha ba'duhum ba'dha. Laqad ra'aitu al-malaika, sungguh aku tadi melihat para malaikat yatalaqqa biha ba'duhum ba'dha. Ya, ini apa? Saling menyambutnya, saling menyambut ungkapan kata yang tadi engkau ucapkan tadi, yaitu apa? Ucapan alhamdulillahi mil'as samawati wal ard. Ya, mil'us samawati wal ard. Segala puji bagi Allah sepenuh langit dan bumi. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ini singkat riwayat yang disebutkan oleh
Imam Ahmad di dalam musnadnya, yang di dalamnya terdapat sebuah ungkapan kata yang terkait dengan masalah istiftah, yaitu doa yang atau zikir yang dipanjatkan setelah seorang itu bertakbiratul ihram sebelum dia membaca surah Al-Fatihah. Dalam hadis ini cukup pendek sekali apa yang dibaca, dan insya Allah dalam hitungan menit kita sudah bisa menghafalnya karena saking pendeknya ungkapan ini, yaitu apa? Alhamdulillahi mil'us samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah sepenuh langit dan bumi. Ungkapan ini sangat pendek sekali, namun maknanya sangat luas dan sangat baik sekali, ya. Ungkapan orang ini yaitu alhamdulillah, kita sudah paham Ibu, ini adalah ungkapan apa? Pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana orang ini mengatakan mil'u as-samawati wal ardh, sepenuh langit dan bumi? Orang ini mengatakan apa? Segala puji bagi Allah sepenuh langit dan bumi. Apa maksudnya? Dan apa pula makna dari ungkapan kata yang singkat ini? Para ulama mengatakan bahwa makna ungkapan segala puji bagi Allah sepenuh langit dan bumi, maknanya adalah aku memuji Allah, ya, aku memujimu ya Allah dengan sebuah pujian. Kalaulah pujian itu berbentuk, ya, niscaya akan bisa memenuhi langit dan bumi. Aku memujimu ya Allah, kalaulah pujianku itu tadi berbentuk, niscaya itu akan bisa memenuhi seluruh ruang yang ada antara langit dan bumi. Ini maknanya demikian, ya. Jadi ungkapan ini, ya, hanya sebuah permisalan saja. Sebuah apa? Permisalan dan perkiraan saja, ya. Kenapa demikian? Karena ungkapan kata ini, ya, tentu saja tidak bisa diukur. Tentu saja ungkapan kata ini tidak berbentuk, ya. Sehingga bisa difahami, oleh karena itu tidak berbentuk, tidak mungkin berbentuk, ya, tidak mungkin berupa. Maka yang bisa dimaksud atau yang bisa difahami dari ungkapan ini adalah menunjukkan bahwa ungkapan ini yang dimaksudkan oleh pengucapnya adalah, maksudnya adalah ungkapan pujian dan sanjungan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian seperti yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka, ya, memahami ungkapan kata orang ini tadi yang mengatakan alhamdulillahi mulkus samawati wal ardh, segala puji bagi Allah sepenuh langit dan bumi. Jadi maksudnya kalau seandainya ungkapan ini berbentuk, ada wujudnya, itu akan boleh jadi memenuhi seluruh ruang yang ada antara langit dan bumi. Kalau jamaah ditanya kira-kira berapa luasnya antara ruang-ruang yang ada di antara langit dan bumi, kita tidak bisa mengukur, ya, karena saking apa? Saking luasnya. Maka ini menunjukkan bahwa maksud dari ungkapan ini adalah menunjukkan banyaknya sanjungan dan pujian yang diinginkan oleh orang ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, maha terpuji dengan pujian yang banyak, sebanyak-banyaknya, ya. Kalaulah seandainya pujian itu berbentuk, niscaya pujian-pujian kepada Allah itu, ya, ungkapan tersebut akan apa? Memenuhi ruang yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa banyaknya, ya, pujian dan sanjungan yang semestinya memang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kemudian, ya, setelah orang ini mengatakan demikian, ya,
di dalam sholatnya setelah dia bertakbiratul ihram, kemudian setelah Nabi SAW selesai dari sholat berjamaah, ya, Nabi bertanya kepada para jamaah waktu itu, siapakah di antara kalian yang tadi mengatakan ucapan tadi, yaitu alhamdulillahi mulkus samawati wal ard, ya. Maka kemudian, ya, orang yang tadi mengatakan ungkapan tersebut, dia mengatakan, saya wahai Rasulullah. Setelah kemudian orang tersebut menjawab pertanyaan Nabi, Nabi menambahkan bahwa Nabi SAW beliau melihat banyak malaikat yang saling apa? Saling menyambutnya, saling menyambut kata-kata tersebut. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagian dari kemuliaan ungkapan kata ini. Segala puji bagi Allah sepenuh langit dan bumi. Ini adalah ungkapan yang mulia, ungkapan yang sangat baik, sehingga para malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka saling berlomba untuk menyambutnya. Ya. Saling berlomba untuk menyambutnya. Mungkin jamaah sekalian ada di antaranya yang bertanya, ya, dengan mengatakan misalnya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat malaikat? Bukankah malaikat itu adalah makhluk yang gaib? Ya. Kalau jamaah saya tanya, bisa enggak ibu-ibu bisa melihat malaikat di sini? Padahal disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumur rahmah." Ya. Atau kama SAW, tidaklah ada satu kelompok orang yang berkumpul di masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana maksud perkumpulan mereka itu adalah, ya, membaca Al-Quran, mengkaji kitab Allah, mempelajari tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, saling mengajarkan, saling belajar, ya, di antara mereka, niscaya akan turun kepada mereka ketenangan, ya, dan malaikat pun akan menaungi, ya. Ungkapan malaikat akan menaungi, Allah akan berikan rahmat, malaikat akan menaungi dengan sayap-sayapnya. Bukankah ibu ini tidak bisa melihat sekarang mana malaikatnya? Kita nggak bisa, Bu, ya, nggak tahu. Tetapi karena ini adalah berita yang dihabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau itu tidaklah berkata-kata, melainkan apa yang dikatakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad SAW itu berkata-kata kecuali apa yang dikatakan tersebut adalah merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka kita wajib membenarkan, meskipun kita tidak secara akal, ya, secara indera kita tidak bisa menyaksikan apa yang Rasulullah SAW beritakan tadi, ya, karena memang malaikat ini adalah termasuk makhluk gaib. Tetapi bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, Ibu? Dia mengatakan, laqad ra'aitu, sungguh aku tadi, ya, ketika engkau mengucapkan ungkapan kata alhamdulillah mulkus samawati wal ard, aku melihat para malaikat itu mereka saling berlomba untuk apa? Untuk menyambutnya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau SAW itu melihatnya. Bagaimana Nabi bisa melihat sementara malaikat itu adalah makhluk yang gaib, seperti halnya kita tidak bisa melihat malaikat? Bagaimana ini jawabannya, Ibu? Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan, kulla ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Ibu, di dalam surat An-Naml di ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Malaikat termasuk makhluk gaib. Itu artinya tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang bisa melihatnya, ya,
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW tadi melihat para malaikat. Ini bagaimana Ibu? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di ayat yang lain menegaskan, ya. Wa indahu mafatihu al-ghaibi. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu perkara yang gaib. Kata Allah mengatakan, la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu Allah. Bagaimana Nabi SAW di sini bisa mengetahui, bisa melihat? Nah, kira-kira bagaimana Ibu jawaban atas pertanyaan ini? Nah, kita katakan Ibu bahwa hal ini ya bukan hal yang mustahil bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu lah yang apa? Yang memberikan izin, memberikan kemampuan kepada beliau, atau Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan perkara yang gaib tersebut kepada beliau. Ya. Diperlihatkan itu malaikat yang tengah apa Ibu? Tengah saling berlomba untuk menyambut kata-kata yang mulia tersebut. Ya. Jadi beliau bisa melihat malaikat itu karena apa Ibu? Karena Allah memperlihatkannya. Ya. Di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis kita mendapati ya, berita tentang hal ini. Seperti misalnya Nabi SAW, Ibu, pernah diperlihatkan malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, dalam bentuk aslinya. Ya, sebagaimana kita bisa membacanya Ibu di dalam surah An-Najm. Di dalam surah An-Najm di ayat 13 sampai 14 kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya, yaitu melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Ya, Allah memperlihatkan malaikat Jibril ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau bisa melihatnya. Ya. Kemudian di dalam hadis Ibu misalnya, ya, Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya, mengatakan, "Man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu." Barang siapa yang beranggapan bahwa Muhammad itu pernah melihat Rabb-nya, melihat Tuhannya, ya, faqad a'zama, sungguh dia telah memasuki perkara yang besar. Maksudnya adalah dia telah terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, kata beliau, walakin qad ra'a Jibrila fi suratihi. Akan tetapi yang benar bahwa Nabi SAW itu pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya. Maka ini menjadi bukti bahwa bagaimana Nabi SAW bisa melihat malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis ini adalah karena apa Ibu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memperlihatkannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, tidak memperlihatkan makhluk yang gaib ini, tentu Nabi SAW tidak akan bisa melihatnya. Ya. Maka dari itu Ibu, ini ada sebuah pelajaran penting bahwa mungkin Ibu pernah mendengar atau kita sering kali mendengar ada orang yang mengatakan saya melihat ya sesuatu yang gaib, ya. Atau dia menghabarkan tentang perkara gaib, ya, yang tidak ada dasarnya, ya. Tidak diberitakan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam hadis Nabi SAW misalnya, maka ketahuilah bahwa dakwaan seperti ini ya merupakan apa? Dakwaan yang tidak benar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya mengkhususkan pengetahuan tentang perkara gaib itu terhadap dirinya sendiri, dan Allah mengizinkan khusus kepada ya para makhluknya yang mulia seperti halnya Nabi SAW ini untuk diperlihatkan kepadanya perkara yang gaib. Maka ini adalah kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka ini ya, selain Nabi SAW dan
yang lainnya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya, maka ya mereka tidak akan mampu untuk melihatnya. Nah, tidak mampu juga akan mengetahuinya. Kemudian kali yang lain sebagai contoh lagi adalah terkait perkara surga dan neraka. Ini adalah termasuk hal ghaib, ya. Tapi kita yakini Ibu bahwa surga dan neraka itu ada. Seperti halnya pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan, ya, bahwa keberadaan sebagaimana disebutkan bahwa dalam doa Nabi SAW dalam qiyamul lailnya, salah satu qiyamul lailnya adalah bahwa surga itu benar, neraka itu benar, benar adanya, benar bahwa dia sudah dipersiapkan masing-masing, ya. Untuk neraka penghuninya adalah orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, sementara untuk surga adalah orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah dikabarkan, ya. Tetapi ini tidak bisa kita saksikan, tidak bisa dilihat, tetapi kita wajib untuk membenarkan. Karena apa? Karena ini adalah berita yang datang dari Zat yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW, ya. Beliau juga pernah mengatakan uritun nara, ya, terkait dengan masalah neraka, hal yang gaib itu, kata Nabi SAW, aku pernah diperlihatkan neraka, ya. Maka ini menunjukkan penegasan bahwasanya beliau, ya, tidak bisa asalnya melihatnya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sehingga dia bisa melihatnya. Apa kata beliau? Fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u. Ternyata, ya, mayoritas penghuninya atau kebanyakan penghuninya itu, mohon maaf ini Ibu, ternyata golongan wanita. Mudah-mudahan ini tidak termasuk, ya, Ibu-ibu tidak termasuk di sini. Kata beliau, mayoritas penghuni neraka itu nanti adalah, yang beliau lihat itu, ya, adalah kaum wanita, ya. Maka ini merupakan warning Ibu, ya, warning bagi kita semuanya, ya, terutama kaum wanita, ya, agar berhati-hati sehingga tidak termasuk golongan yang menjadi mayoritas penghuni neraka ini. Kata beliau, yakfurna. Mengapa mereka itu menjadi mayoritas penghuni neraka? Kata beliau, yakfurna, karena mereka itu kufur, mereka itu mengingkari, ya. Terus dikatakan, ayakfurna billah, apakah mereka itu kafir, mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, beliau menjawab, qala yakfurnal ashira. Mereka itu, ya, kafir, mengingkari, ya, terhadap suaminya, ya. Kata beliau, wa yakfurnal ihsana. Mereka itu mengingkari kebaikan yang telah mereka dapatkan melalui suami mereka, ya. Kata beliau lagi, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya salah seorang di antara suaminya itu telah melakukan kebaikan, memberikan kebaikan kepada mereka untuk tenggang waktu yang cukup lama, summa ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat darimu, yaitu suami, ya, ada sesuatu yang tidak enak, qalat ma ra'aitu minka khairan qad, aku tidak pernah, ya, melihat pada dirimu kebaikan sama sekali. Nah, ini kan melupakan apa? Kebaikan yang banyak yang pernah dilakukan oleh suami kepadanya atau diberikan suami kepadanya, ya. Ini Ibu sekalian merupakan contoh bahwa Nabi SAW itu melihat malaikat. Jawabannya apa? Karena beliau diperlihatkan. Karena beliau apa? Diperlihatkan, ya. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah menunjukkan bahwa para sahabat Nabi SAW, salah satunya dalam hadis ini, ya, mereka itu adalah orang yang paling bersemangat, ya, dalam meraih pahala, ya, bersegera dan berlomba dalam beragam kebaikan. Seperti misalnya tadi dalam hal kedatangannya ke masjid, ya, bersegera, ya, dan dalam hal apa? Meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dari itu semestinya kita juga berusaha sedapat mungkin bagaimana kita mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW sekecil apapun itu, ya, karena ternyata ibu sekalian yang dirahmati Allah, perkara agama ini ya telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam segala hal, termasuk dalam urusan buang hajat sekalipun. Bagaimana kita ya buang hajat, ya, bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, ya, bagaimana kita berpakaian, sampai pun dalam hal sesuatu yang bersifat spesialis antara suami dan istri, ya, bagaimana berhubungan suami istri, adab-adabnya seperti apa, ya, semua itu ada tuntunannya, ya. Maka ini menunjukkan bahwa syariat Islam ini ya sudah sempurna. Maka cukuplah kita dengan cara belajar tentang syariat tersebut dan mengamalkannya. Tidak usah kemudian kita membuat-buat sendiri, membuat-buat sendiri. Ini tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua, bahwa di antara para sahabat Nabi SAW itu ada yang melakukan ijtihad, ya, berupaya menentukan bersungguh-sungguh untuk berijtihad, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk menguatkannya. Seperti halnya yang terjadi pada siapa? Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, kaitannya dengan doa yang tengah kita bahas ini, ya, lihatlah bagaimana orang ini waktu dia datang ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Setelah takbiratul ihram, dia kemudian setelah itu membaca sanjungan dan pujian ini seraya mengatakan alhamdulillahi mulkus samawati wal ard, ya. Ini adalah ijtihad dia mengucapkan ungkapan tersebut, ya. Nah, setelah kemudian selesai melaksanakan sholat, ya, Nabi bertanya kepada para jamaah, siapa tadi yang mengucapkan kata-kata tersebut, ya. Kemudian ada yang mengaku bahwa dialah yang mengatakan. Setelah itu apakah Nabi SAW mengingkarinya? Tidak, ya. Nabi tidak menyalahkannya, bahkan membenarkannya. Maka ini menjadi menjadi bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah takririyah. Ada suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat, ya, kemudian Nabi SAW tidak mengingkarinya, menyetujuinya. Maka ini juga termasuk bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ya. Kemudian pelajaran yang lainnya juga adalah hendaknya seorang muslim memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sholatnya. Dalam sholatnya jelas ini tadi, ya, mengawali dengan sanjungan dan pujian kepada Allah. Demikian pula di luar sholatnya, ya. Dan seringkali kita ulang-ulangi bahwa sanjungan dan pujian kepada Allah tidak tidak selalu terkait dengan kenikmatan. Kita mendapatkan sesuatu yang mengenakan, kemudian kita kita memuji Allah. Tidak selalu demikian, ya. Tetapi dalam kondisi sekalipun, dalam kondisi sesuatu kondisi yang kita tidak mengenakan diri kita, kita pun disyariatkan untuk memuji memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ingatkan lagi bagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, salah seorang istri Nabi kita sallallahu, beliau mengatakan bahwa ketika beliau mendapati sesuatu yang menggembirakan beliau, ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bi ni'matihi, dengan karunia-nya tatimmus shalihat, menjadi sempurnalah amal-amal saleh tersebut. Maka ini adalah sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika beliau mendapati sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, ya, beliau juga menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Aisyah beliau mengatakan, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, ya, atas segala keadaan. Ya, maka ini sekali lagi diingatkan bahwa dalam doa ini, doa iftitah ini
terkandung sebuah pelajaran hendaklah kita banyak memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala baik di dalam salat maupun di luar salat. Kemudian pelajaran yang lainnya tadi apa yang dilihat oleh Nabi Ibu ketika orang ini mengucapkan alhamdulillahi mil'us samawati wal ard, apa yang dilihat oleh Nabi? Para malaikat. Ya. Nah, para malaikat, siapakah itu para malaikat Ibu? Adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang taat, yang tidak pernah apa Ibu? Tidak pernah menyelisihi, ya. Tidak pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu bentuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kasus ini adalah mereka apa Ibu? Memuliakan ungkapan-ungkapan kata yang baik yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala seperti tahmid ini. Ya, sanjungan dan pujian itu dihormati Ibu oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, makhluk-makhluk yang mulia. Mereka memuliakan apa? Ungkapan kata yang mulia. Seperti halnya sanjungan dan pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, ini memberikan pelajaran kepada kita untuk memuliakan sesuatu yang mulia. Memuliakan apa Ibu? Memuliakan sesuatu yang mulia yang bersumber dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh apa Ibu? Kita tidak boleh menyepelekan. Apalagi kemudian kita menghina, ya. Apa ada Ibu orang yang melakukan penghinaan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala? Banyak, ya. Bahkan orang yang dikatakan, ya, sebagai orang yang ulama, ada sebagian yang mengatakan demikian, ya. Seperti misalnya ada yang mengatakan orang yang jenggotan itu adalah orang yang apa? Yang goblok, yang bodoh, dikatakan teroris. Ibu-ibu yang pakai jilbab begini dikatakan apa? Ketinggalan zaman. Ya, itu tradisi Arab katanya. Ini tidak benar. Ini adalah bentuk dari penghinaan, bentuk dari tidak memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak boleh, ya. Karena ini sangat berbahaya Ibu kalau kemudian Ibu kita tidak memuliakan apa yang dimuliakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menghina syariatnya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka tentu kita harus hati-hati karena bisa jadi hinaan, cacian kita terhadap sesuatu yang mulia dari syariat Allah Subhanahu wa taala itu akan mengakibatkan keislaman kita menjadi batal Ibu. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Apakah dengan ayat-ayat Allah, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala kalian berolok-olok, kalian mencerca, kalian menghina? Allah memvonis bahwa orang seperti ini, ya, menjadi kafir karena dia mengingkari, dia mencela, menghina dan seterusnya. Maka ini bahaya. Ya, maka ini bahaya. Kita harus waspada. Ya. Kemudian ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula, ya, bentuk kemuliaan yang lain selain daripada ungkapan tahmid, ya. Juga ungkapan yang mulia yang lainnya seperti tasbih, kemudian takbir, kemudian tahlil, ini juga adalah ungkapan yang mulia. Bahkan secara umum Ibu kita katakan bahwa termasuk dalam lingkup ini adalah segala ucapan yang baik. Segala ucapan yang baik ini adalah sesuatu yang mulia dan dimuliakan. Buktinya Nabi SAW mengatakan begini Ibu, ya. Qul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik, kalau tidak bisa diamlah. Ini adalah pemuliaan Nabi SAW, pemuliaan syariat ini kepada manusia dengan sesuatu yang mulia, yaitu ungkapan kata yang baik, ya. Karena siapa yang kemudian memuliakan dengan hanya mengucapkan kata-kata yang baik, ya,
Sekalipun kepada orang yang berbuat jelek Ibu. Sekalipun kepada apa? Kepada orang yang berkata buruk kepada kita. Perhatikan ini Ibu, ini menunjukkan kemuliaan. Ya, syariat Allah sesuatu yang sangat mulia. Sekalipun kepada orang yang menjelek-jelekan kita, yang menghina kita, kita dilarang untuk membalas itu dengan hal yang sama atau serupa. Bahkan ada sesuatu yang lebih baik dari itu. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik caranya. Demikian pula dalam kasus ungkapan kata yang tidak baik, kita tidak boleh kemudian apa? Ikut-ikutan membalas ungkapan yang tidak baik tersebut. Ya. Maka sekali lagi ini pelajaran yang sangat berharga, yaitu apa Ibu? Memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh syariat Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam, ya. Sekecil apapun bentuknya itu. Kalaupun kita belum bisa melakukannya, jangan kemudian apa Ibu? Jangan kemudian kita menghina, kita tidak boleh menghinanya, ya. Kita tidak boleh menghinanya. Kemudian Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa kalimat-kalimat yang baik itu, ya, akan dimuliakan. Kemudian salah satu bentuk kemuliaan itu akan diangkat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalimat-kalimat ini sebagai apa? Sebagai catatan amal yang baik yang dilakukan oleh hambanya dengan lisannya. Ungkapan kata yang baik ini, ya, bukan hanya dicatat, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memberikan balasan yang terbaik, ya. Akan memberikan balasan yang terbaik, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti terkait dengan masalah ucapan, ya, kita Ibu, ya, yang harus dijaga, ya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. Tidak ada satu ungkapan kata pun yang keluar dari lisan kita melainkan di sana apa? Ada pencatatnya, ya. Ada pencatatnya, ya. Kalau yang keluar dari mulut kita buruk akan dicatat sebagai keburukan, ya. Kalau yang keluar dari mulut kita baik akan dicatat sebagai kebaikan. Dan ketahuilah Ibu, termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jika kebaikan itu yang kita lakukan, kebaikan itu yang kita ucapkan, ini Allah Subhanahu wa taala, ya, atas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya, membenarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan apa? Dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan, ya. Seluruh anak-anak Adam, seluruh amal anak Adam, ya, yang baik itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan, ya, sampai berlipat-lipat, 700 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya lebih daripada itu, ya. Maka ini merupakan peluang bagi kita untuk, ya, banyak-banyak mengungkapkan kata yang baik dan berusaha Ibu, sekuat tenaga agar lisan kita ini tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian Ibu, yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan bahwa ungkapan alhamdulillah mulkus samawati wal ard ini termasuk doa atau bacaan doa istiftah yang disyariatkan juga bagi kita untuk membacanya. Kapan ini dibaca? Dalam hadis ini tidak disebutkan apakah itu terjadi ketika dilaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat fardu, ataukah sholat sunnah. Tidak disebutkan itu, tapi nampaknya wallahu a'lam
kemungkinan besarnya adalah ketika melaksanakan sholat wajib. Ketika melaksanakan sholat wajib. Namun demikian ada sebuah kaidah dalam ilmu fikih itu ya, disebutkan oleh para ulama, wa ma jaza fil fardhati jaza fin nafilati. Apa yang boleh diungkapkan dalam pelaksanaan sholat fardu boleh juga ya diungkapkan dalam pelaksanaan sholat sunnah. Dengan demikian kalau toh misalnya ungkapan ini terjadi pada saat Rasulullah SAW melakukan sholat berjamaah, sholat fardu ya, tidak berarti ungkapan ini tidak boleh diucapkan, doa ini tidak boleh diucapkan ketika sholat sunnah. Tidak demikian. Artinya sholat fardu boleh, sholat sunnah juga boleh. Nah, demikian saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga bisa mengamalkan ya. Meskipun ini adalah sesuatu yang sangat ringan sekali ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.